Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan kekongruenan bangun datar hasil transformasi dari rotasi, pergeseran, dilatasi atau perbesaran, dan pencerminan. Oke. Pertanyaan yang diharapkan meliputi apa bayangan bangun datar dari segi banyak hasil perbesaran dengan skala tertentu sebangun dengan segi banyak awalnya. Yang kedua, apa bayangan bangun datar segi banyak hasil merotasi atau memutar dengan sudut putar tertentu sebangun dengan segi banyak awalnya. Lalu yang ketiga, apa bayangan bangun datar segi banyak hasil pencerminan sebangun dengan segi banyak awalnya. Lalu yang terakhir, apa bayangan bangun datar segi banyak hasil pergeseran sebangun dengan segi banyak awalnya. Oke, mari kita cari tahu di sini. Di sini ada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5 ada keterangan bangun datar F aksen, O aksen, U aksen, R aksen didapat dengan cara diperbesar dengan skala 2 dari bangun datar F, O, U, R. Maka mereka sebangun tapi tidak kongruen. Ini kan segi 4 F, O, U, R. Ini F aksen, O aksen, U aksen, R aksen. Dia sebangun tapi tidak kongruen. Lalu pada gambar ke-6, bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen didapat dengan cara merotasi bangun datar ABCD sebesar 120 derajat. Maka ABCD dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sebangun dan kongruen. Oke, mari kita pecahkan misteri dari dua gambar berikut. Oke, jadi kan ini dia sebangun tapi tidak kongruen. Jadi misalkan ya, ini si segi 4 FOUR ini luas awalnya adalah 1 meter kuadrat. Lalu skalanya diperbesar jadi 2 kali lipat sehingga luasnya jadi 4 meter kuadrat. Dia sebangun tapi tidak kongruen. Kenapa? Karena dia itu cuma diperbesar. Jadi sudutnya sama besar tapi cuman panjangnya tidak sama besar. Karena ini tadi 1, dia diperbesar jadi 2. Jadi dia sebangun tapi tidak kongruen. Jadi ini sudut F kongruen dengan sudut F aksen. Tapi sisi FO itu tidak sama dengan sisi F aksen, O aksen. Sama seperti gambar 6. Misalnya kan ini bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Didapat dengan cara merotasi bangun datar ABCD sebesar 120 derajat. Dia sebangun dan kongruen. Kenapa bisa sebangun dan kenapa bisa kongruen? Pertama, ini sudutnya sama besar. Kayak sudut si D itu sama-sama sudutnya si D aksen, sudutnya si A itu sama sudut si A aksen, dan panjangnya si DA itu sama dengan panjangnya D aksen, A aksen. Dia tuh bangun datar yang dirotasi, dia cuma diputar. Jadi bendanya tetap sama, sehingga dia tetap sebangun dan kongruen. Jadi sudut D aksen itu kongruen dengan sudut D dan D aksen, sisi D aksen A aksen itu kongruen dengan DA. Oke. Selanjutnya ada gambar 7. Pada gambar 7 ada bangun datar ABCD dicerminkan dan diperoleh bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka mereka sebangun dan kongruen. Sama seperti gambar sebelumnya. Dia tuh cuman bendanya ini dia dicerminkan. Jadi dia tuh benda yang sama persis tapi dicerminkan. Jadi ini besar sudutnya si B dan si B aksen ini sama. Si A aksen dan si A ini sudutnya sama. Dan panjang sisi AB itu sama dengan panjangnya sisi B aksen A aksen. Jadi kalau dia di pencerminan, sudutnya sama, panjangnya juga sama. B kongruen dengan A aksen, B aksen. Lalu pada gambar 8 ada bangun ABCD
digeser ke arah kanan dan didapat bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka mereka sebangun dan kongruen. Ini tuh cuman kayak ini digeser. Dia benda yang sama digeser. Jadi sudutnya sama, panjangnya juga sama. Jadi sama ya kayak tadi. Sudut A aksen itu kongruen dengan A. Lalu panjang sisi AB itu kongruen dengan A aksen, B aksen. Oke. Lanjut. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah pertama, segi banyak hasil dilatasi. Dilatasi itu perbesaran, seperti gambar 5. Ini namanya dilatasi. Yang ini namanya rotasi. Lalu yang ini namanya pencerminan. Sedangkan yang ini namanya pergeseran. Segi banyak hasil dilatasi sebangun dengan segi banyak awalnya, namun tidak kongruen karena sisi-sisinya yang bersesuaian tidak kongruen. Benar, sudutnya sama tapi sisinya udah nggak sama panjang lagi. Lalu yang kedua, segi banyak hasil rotasi sebangun dan kongruen dengan segi banyak awalnya. Karena segi banyak hasil rotasi tidak merubah ukuran sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Dengan demikian, semua sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian kongruen. Sama kayak yang tadi, kan dia cuman rotasi aja. Dia cuma rotasi, sudutnya sama, panjang sisinya sama. Dia tuh cuman kayak kotak yang diputar 120 derajat. Dia tetap kotak yang sama, cuman posisinya aja yang berubah. Lalu yang ketiga, segi banyak hasil pencerminan sebangun dan kongruen dengan segi banyak awalnya. Karena segi banyak hasil rotasi tidak merubah ukuran sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Dengan demikian, semua sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian kongruen. Ya, pencerminan itu kayak misalnya gelas kita hadapkan ke kaca, dia bendanya tetap sama. Jadi sudut-sudutnya tetap sama besar dan panjang sisinya itu sama panjangnya. Lalu itu yang kelima, yang keempat, segi banyak hasil translasi atau pergeseran sebangun dan kongruen dengan segi banyak awalnya. Karena segi banyak hasil rotasi tidak merubah ukuran sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Dengan demikian semua sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian kongruen. Ini maksudnya hasil translasi ya. Sama kayak gambar ini. Itu kayak kotak kita geser dari titik A ke titik B. Dia itu cuma digeser tapi benda yang sama. Jadi panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Lalu kekongruenan adalah kejadian khusus dari kesebangunan, yakni perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama dengan 1. Jadi kekongruenan itu sama dengan kesebangunan yang panjang sisinya sama. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau dia kongruen sudah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum pasti kongruen. Lalu yang keenam, jika dua segi banyak kongruen, maka dua segi banyak tersebut sebangun. Namun tidak sebaliknya, sama kayak pernyataan sebelumnya. Oke, kita akan membahas satu soal. Pertanyaannya, diketahui segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD seperti terlihat pada gambar berikut. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, ini pasti mudah. Kan ini segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Apa tadi definisi kongruen? Kalau kongruen itu yang jelas sudutnya harus sama besar. Lalu kalau panjang sama panjang. Ukurannya sama, kira-kira gitu maksudnya. Oke. Kalau misalnya oke, kita tulis dulu yang diketahui. Ini yang diketahui ya, yang diketahui. Oke. Sudut A kongruen dengan sudut C. Sedangkan sudut C adalah Y. Jadi sudut A kongruen dengan si Y. Jadi 40 derajat. Jadi Y sama dengan
40 derajat. Oke, dapat nilai Y 40 derajat. Lalu kita cari nilai si X. AD kongruen dengan DC. Berarti X sama dengan 3 cm. Oke. Lanjut ke nilai Z. Z ini sudut ya. Dia sama-sama sudut D. Ini kan 90 derajat. Jadi 180 derajat. Jadi sudah bisa dipastikan kalau si Z ini pasti 90 derajat. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.